Selamat datang, kita lanjutkan spoiler Renegade Immortal. Buah surgawi naik volume ke-600. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan perang kuno, dua lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Dia baru saja mencapai tahap Ascendant, jadi energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Butuh waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini. Dan jendela ini adalah sesuatu yang telah saya tunggu 10 tahun untuk. Petik 2. Cahaya hantu di dalam baju besi menyala dan kemudian gemuruh-gemuruh datang dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar. Ketika berputar, seolah-olah itu bisa menyerap semua yang ada di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran kuno mulai bergetar. Cahaya hantu dari menara bersinar terang saat indera ilahi yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menutupi seluruh medan pertempuran kuno. Tanah di beberapa bagian medan pertempuran melonggarkan dan segera beberapa tulang hitam terbang keluar dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam. Lengan tulang hitam perlahan terbang menuju menara dan berhenti di bawah pusaran. Aku belum mengumpulkan banyak kekuatan, jadi aku tidak bisa dengan santai menghabiskannya. Juga, lokasinya saat ini adalah salah satu tempat yang aku tidak ingin pergi. Cahaya hantu dari armor menyala lagi dan satu lengan dari armor terputus. Itu mengeluarkan semburan api iblis sebelum terbang keluar dari menara dan langsung menuju lengan tulang. Saat armor menyentuh lengan yang layu, itu segera melekat pada dirinya. Saat baju zirah itu terpasang, lengan itu menjadi sangat berbeda dari sebelumnya ketika semburan energi spiritual iblis yang kuat mengisinya. Pergilah, kembalikan energi asal. Lengan itu bergetar sebelum menghilang ke pusaran. Hanya pembudidaya Ascendant yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayang sekali saya terlalu serius terluka untuk menarik energi asal dari para pembudidaya yang telah mengintegrasikan energi asal ke dalam tubuh mereka dari jauh ini. Saya hanya bisa memilih untuk menyerang mereka yang baru saja membuat terobosan untuk mencuri energi asal mereka. Cahaya hantu dari baju besi yang sekarang hilang penjaga lengan berangsur-angsur redup sampai akhirnya padam. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam gua. Dia menghembuskan udara kotor dan berdiri. Dia telah duduk di sana selama 10 tahun, jadi ada banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah dia melonggarkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam diam-diam muncul. Ini adalah mata Wang Lin menyipit. Dia telah berada di gua ini untuk waktu yang sangat lama dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu pusaran ini terlalu bagus, itu muncul tepat setelah dia mencapai tahap. Wang Lin memiliki sifat berhati-hati, jadi ketika dia melihat pusaran muncul, dia segera berlari ke gerbang gua. Saat dia bergerak, pusaran tiba-tiba melesat dan dengan demikian memperbesar ukurannya. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menamparkan tasnya memegang dan tanpa ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel, dan segera tubuhnya menjadi pingsan dan hampir menghilang. Pada saat ini, lengan tulang hitam yang memakai baju besi keluar dari pusaran dan dengan kejam mengusap Wang Lin. Gesekan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, tapi kemudian dia langsung menghilang. Lengan tulang hitam berhenti sejenak sebelum kembali ke pusaran, dan pusaran menghilang. Ada distorsi di langit di atas dataran tak berujung di negara setan api, dan Wang Lin melangkah keluar dari sana. Ekspresinya suram. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh seperti itu tepat ketika mereka mencapai tahap Ascendant tidak akan merasa senang. Pada saat dia menggunakan token untuk berteleportasi, lengannya mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan. Dia menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit.
Titik hitam ini berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dalam sekejap berubah menjadi pusaran raksasa itu. Pusaran itu muncul dalam keheningan total, bahkan akal ilahi tidak dapat mendeteksi penampilannya sebelumnya. Seolah-olah tidak ada tempat di mana pusaran itu tidak ada. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap pusaran. Kali ini dia tidak lari. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran muncul, lengan tulang lapis baja keluar dan meraih ke arah Wang Lin. Tidak ada angin atau awan bergerak dengan ambil ini. Tidak ada fluktuasi yang menunjukkan tanda-tanda mantra yang digunakan. Perebutan ini hampir seperti seorang manusia melambaikan tangannya. Wang Lin sedikit mengernyit. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya dia menggunakan Finger of Death pada tahap Ascendant. Cahaya hitam 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan ada cincin riak di dalamnya. Cahaya hitam keluar seperti guntur dan mendarat di lengan tulang. Pada saat ini, sejumlah besar energi spiritual iblis keluar dari armor. Energi spiritual iblis ini juga solid dan segera memblokir Finger of Death. Namun, energi spiritual iblis meremehkan Finger of Death Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak pada tahap Ascendant, maka Finger of Death akan segera hancur ketika menghadapi energi spiritual iblis ini. Tapi sekarang Wang Lin menggunakan budidaya tingkat Ascendant untuk mengaktifkan Finger of Death. Meskipun cahaya hitam dihentikan, energi kematian di dalamnya tidak bisa dihentikan. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual setan menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sama seperti Wang Lin mengirimkan Finger of Death, dia segera melihat kekuatan tak terlihat datang padanya. Kekuatan ini seperti angin lembut, tetapi saat itu mendarat di tubuhnya, ekspresinya sangat berubah. Dia segera menyadari bahwa jiwa Ascendant yang baru terbentuk akan segera dihempaskan dengan kekuatan tak terlihat seperti angin ini. Bahkan pikirannya tidak bisa menolak sama sekali, dan bahkan tangan kanannya perlahan diturunkan. Jiwa asalnya perlahan-lahan melayang keluar dari tubuhnya dan hendak pergi. Tetapi ketika perasaan mengantuk muncul di dalam tubuhnya, mata Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya akan meninggalkan tubuhnya menjadi kaku dan dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang surga. Dia bahkan berani membunuh surga. Jadi bagaimana dia bisa disihir oleh mantra belaka ini? Wang Lin memiliki hati pembantaian, dan pada saat ini, jantung pembantaiannya dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Raungan rendah keluar dari mulutnya, dan aura pembantaian mengerikan keluar dari matanya. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini, jiwa asalnya yang sudah setengah jalan dari tubuhnya dipaksa kembali. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin dengan dingin menatap lengan. Tidak peduli siapa Anda, jangan main-main dengan saya. Wang Lin mundur selangkah, dan pada saat yang sama, ia menggunakan beberapa mantra teleport sekaligus. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Lengan tulang itu tidak menakutkan sama sekali. Yang menakutkan adalah penjaga pergelangan tangan itu. Jari kematian Wang Lin yang digunakan untuk menyelidiki situasi memungkinkannya untuk melihat melalui penjaga pergelangan tangan. Ada banyak orang misterius di tanah roh iblis. Wang Lin baru saja mencapai tahap Ascendant dan dia membutuhkan beberapa hari agar jiwa asalnya benar-benar bergabung, jadi dia tidak ingin terlalu banyak kesulitan sekarang. Pada saat Wang Lin pergi, seruan lembut datang dari menara hitam di medan perang kuno. Tidak heran dia adalah seorang kultivator yang menentang surga. Dia mampu dengan paksa melawan Heavenly Demon Wind saya dengan jantung pembantaiannya. Tetapi semakin baik kinerja Anda, semakin saya tertarik pada energi asal Anda. Di tanah roh iblis, orang-orang yang mengolah cara iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal.
Energi asal hanya muncul ketika Anda pembudidaya mencapai tahap ascendant. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, hampir setiap kultivator yang mencapai ascendant di tanah roh iblis ini memiliki energi asalnya yang dikonsumsi oleh saya. Anda tidak terkecuali. Petik 2. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pohon layu di mana-mana. Namun, matanya langsung menyipit ketika dia melihat beberapa batasan di kejauhan. Apa lengan itu? Wang Lin mengerutkan kening saat dia terbang menuju pembatasan di kejauhan. Segera dia tiba di tempat pembatasan itu berada. Tempat ini bahkan lebih terpencil dari yang sebelumnya. Tanah di sini dipenuhi retakan karena betapa keringnya tempat itu, dan tidak ada yang abnormal pada tempat ini. Pembatasan yang melindungi tempat ini tidak rumit, tetapi mereka menang dalam hal kualitas. Ada tidak kurang dari 1000 pembatasan di sini, dan mereka semua saling terkait, jadi mengaktifkan salah satu pembatasan berarti mengaktifkan semuanya. Meskipun kasar, itu tetap efektif. Bahkan seorang jenderal iblis akan merasa sulit untuk masuk dengan paksa. Bahkan jika mereka bisa, butuh waktu untuk melakukannya. Wang Lin menyebar akal ilahinya. Dengan kultivasi dan pengetahuan tentang pembatasan ini tidak menarik baginya. Dia tidak tertarik pada apa yang ada di dalam dan akan pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Ini seperti hantu yang menghantuiku. Alis Wang Lin mengerut dan matanya menjadi lebih dingin. Pusaran hitam ini terus muncul di depannya, dan ini membuat sedikit niat membunuh muncul di dalam hati Wang Lin. Dia mendengus dingin dan dengan cepat tenggelam langsung ke batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang pembatasan, dia bisa menembus batasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua celestial, jadi pembatasan di hadapannya tidak menghadirkan tantangan. Hanya dengan pandangan sekilas, deduksi yang tak terhitung melintas di matanya. Kemudian tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan. Fungsi pembatasan ini, selain mencegah masuknya orang luar, juga untuk menciptakan ilusi untuk menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Namun, Wang Lin telah melanggar batasan yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia bisa dengan mudah melewati mereka tanpa mengaktifkannya. Setelah melewati batasan, pemandangan di depannya menjadi sangat berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Tempat ini masih berupa dataran, tetapi secara artifisial dibagi menjadi beberapa bidang tanah dan mengeluarkan aroma yang aneh. Wang Lin terkejut, karena dia tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah hanya ada satu hal yang ditanam di sini. Buah Ascension Celestial. Ekspresi Wang Lin menjadi agak aneh. Pada saat ini, batasan di sekitarnya mulai runtuh ketika tulang hitam memaksa dirinya sendiri melalui pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai